baik pada kuda jemaah, mari sama-sama kita dengarkan dengan sesama ceramah agama tausiah pengharian sampai ke kita Al-Muqarram Muqarram Kiai Haji Faizan bin Hafiz Nasi alaihi falyatafadhal mashkur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq tusabbihuhu tuyuru fi awqariha wa tumajjiduhu fil afaqi wal amlak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu azza wa jalla fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari yang begitu indah, di saat kita kumpul dengan orang-orang soleh yang menyebabkan hari ini hati saya dan rindu begitu sangat dahsyatnya, karena berkumpul dengan orang-orang soleh yang mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, masyayikh kita, semuanya senantiasa berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang sangat kita hormati dan yang sangat kita cintai, Abuya Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau. Ayahanda Al-Ustaz Humaydi SPDI, Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, yang mudah-mudahan terus dipelihara oleh Allah dalam kesehatan dan di dalam kehidupannya. Yang Anda hormati dan yang Anda cintai, Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja, Ayahanda Kiai Haji Ahmad Nasihin MA, imam besar kita yang saya kenal beliau dari mulai beliau jadi imam di Masjid Siti Rawani. Kalau beliau baca Quran membuat diri saya ada ketenangan yang menyebabkan sholat-sholat kita menambah kekhusyuan. Mudah-mudahan beliau terus sehat, panjang umur. Yang Anda hormati dan Anda cintai, Al-Ustaz Ujang Suherman SPDI, juga Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nanang Pramana MM selaku Presiden FS3G, yang mudah-mudahan wasilah beliau kita semuanya terus berada di dalam raudhahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Anda hormati dan yang Anda cintai, Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Mukti,
Al-Ustaz Suwandi M.Edi, yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semuanya telah merasakan kenikmatan halawatul iman, karena hati kita sudah kembali diisi dengan multivitamin yang begitu sangat dahsyat. Begitu sangat asiknya rohani kita pagi-pagi udah diisi sebelum diisi dengan makanan jasmani. Inilah yang mestinya selalu dikejar oleh orang-orang yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, yang mestinya kita semuanya sadar ternyata untuk memompa keimanan, meningkatkan tauhid dalam kehidupan kita butuh pertemuan, butuh perkumpulan, saling nasihat dan menasehati. Bahagia rasanya karena kita semuanya sudah merasakan itu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keindahan di saat rohani sudah diisi, tinggal bagaimana kekuatan jasmani. Karena kita tahu di saat baginda Nabi ngomong, al-mu'minun al-qawiyun khairun wa ahabun ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Ini yang mestinya kita pacu, apalagi di saat kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan oleh seorang bunda yang begitu penuh kasih sayang, sehingga lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semuanya alam semuanya merasakan kegembiraan, orang-orang semuanya merasakan kenyamanan. Kita pun malam hari ini, kita pun pagi hari ini ngerasain ketenangan dan kesenangan di saat kita membaca salawat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita dengerin betapa indahnya salawat yang dibaca oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kalau lihat modelnya kayak begini, kita bilang mestinya kita semakin bangkit, karena kita tahu bagaimana baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan menuntun kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita gerangan bagaimanakah tempat yang mesti kita kejar, yang mesti kita datangi. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau lihat ada taman, kau lihat ada majelis pengajian, kau lihat ada orang-orang zikir dan tahlil, farta'u, mampirlah engkau semuanya. Alhamdulillah kita dikasih pengumuman ada nyampe kemari. Alhamdulillah. Senang apa kagak? Senang apa kagak? Ikhlas apa kagak? Dengan keikhlasan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Kita tahu bagaimana baginda Nabi bilang, arba'un min kanzil jannah. Kita hidup mesti mempersiapkan bagaimana sederhana kehidupan kita setelah kita hidup. Benar apa kagak? Percaya sama mati? Percaya sama mati? Habis hidup mati apa kagak? Mati. Habis mati dihidupin lagi apa kagak?
dihidupin. Bagaimana pertanggungjawaban kita sama Allah? Kasih kesempatan hidup 60 tahun, kasih kesempatan hidup 50 tahun. Bagaimana kita hidup kita di saat Allah berikan kesempatan itu? Walaupun kita pernah mendengar di saat Nabi Allah Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, Atani Jibril, Nabi Allah Muhammad pernah didatangi oleh Jibril, yang kemudian Jibril berkata kepada Nabi Allah Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ada pilihan yang indah. Bagi Nabi udah bilang sama kita, Isma syi'ta, kata malaikat Jibril, hiduplah engkau semaunya engkau. Makanya kita lihat orang, ada yang rajin ngaji, alhamdulillah, ada yang rajin nongkrong, alhamdulillah. Nongkrongnya di pengajian, bukan di meja pos satpam. Sekarang yang kita lihat yang rame kafe, bejibun tuh kafe. Ternyata kafe itu rame bukan hanya di Indonesia. Di Madinah pintu 21, pintu lurus aja tuh, dekat di Pak Madani. Kita lihat sekarang dibikin kafe sama mereka, yang kadang-kadang orang mau sholat ada yang pada nyangkut di situ. Saya kata, gua kira kali di kampungan gua doang kafe. Lah, nyampe kemari kafe juga rame banget. Sampai pagi tuh kafe belum pada ada yang tutup. Kita jalan kemarin kafe masih pada buka. Bledak bleduk kita dengerin. Kita kata apa sih asiknya? Yang asiknya kayak begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak tuh. Bangun di keningan malam, rayu Allah, karena tidak ada kenikmatan kecuali di saat kita sedang merayu sang kekasih. Cuma kadang-kadang mau merayu Allah, kita kadang-kadang rada-rada juga sih. Pakai pakaian disuruh, pakaian yang rada-rada cakep. Kadang-kadang kalau lagi sendiri mah pakai kaos oblong doang. Yang di sono. Kalau di sini mah alhamdulillah. Kadang-kadang yang dipakai, yang di belakangnya ada merek. Kita baru mau sembahyang, Allahu Akbar, pilih si Anu. Pakaiannya nggak ada yang cakep, sampai kadang-kadang kita bingung. Kita disuruh tuh kalau mau masuk ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Cari pakaian yang paling indah di saat kau mau masuk ke masjid. Kadang-kadang kita sendiri yang rada-rada toledor. Masuk masjid, kita kadang-kadang bener banget. Kita kadang-kadang sedih. Datang masuk masjid, kita rada-rada tuh diperhatiin kesuciannya aja sekarang rada-rada kagak kita perhatiin masjid. Masjidnya cakep. Kadang-kadang saya suka ngomong, orang zaman dulu saking ihtiyatinya itu dahsyat banget. Dia bangun masjid, dia tahu kesunahan, dia pernah ngaji dari gurunya. Saat ngaji gurunya, kesunahan di saat engkau dalam kondisi ingin buang air kecil, maka silakan kau jongkok. Itu gurunya mikirin gimana caranya mau bikin WC yang orang bisa jongkok dan itu menjadi kesunahan. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang kan nyarinya yang fleksibel aja, yang instan. Orang pengen kencing udah dibikinin aja, yang namanya apa tuh kencing berdiri. Itu yang enak banget, yang langsung begitu baik. Nah kan udah pada main tarik-tarikan, kalau ada berempat tahu ukurannya ngadu, lalu gede, lalu panjang. Urusannya repot tuh gitu. Tapi orang zaman dulu coba, dia
dipakai sarung, maaf, dalamannya dipakai lagi dalamannya. Yang orang sekarang bilang celana sirwal, lah pakai celana enggak? Hitungannya dipakai. Kalau orang kampungan saya sudah rusak indah, wajar kalau saya pakai celana begini. Emang takut kebanjiran. Nah kalau orang sini mah kan kagak mungkin kebanjiran. Pakai kesunahan kita bilang, tapi kita bilang kalau lihat baginda Nabi bilang salah satu hunna wajibul lana wa sunnatul lakum. Hebatnya pemimpin dunia akhirat, dia nggak mau nyusahin masyarakatnya, dia nggak mau nyusahin umatnya. Beda sama pemimpin sekarang. Saya jadi RT aja kadang-kadang disuruh, baru jadi RT kadang-kadang main nunjuk-nunjuk. Apalagi udah naik tinggi jadi RT, gue kalau lampu pak. Udah kadang-kadang nunjuknya maaf pak. Kadang-kadang orang Betawi yang rada-rada kaya biasanya lampunya kayak sebabat. Kadang-kadang main nunjuknya dipakai kaki. Itu orang kampungan saya itu model begitu kadang-kadang. Baginda Nabi beda. Beliau bilang ada 3 hal jadi kewajiban buat saya, tapi buat umat saya ini kesunahan. Tahajud berat apa kagak kalau kita tanya? Berat tahajud, tapi Nabi jadi kewajiban. Buat umatnya cuma dibikin kesunahan. Coba kalau kita disuruh wajib, lah urusannya repot kalau kita disuruh wajib. Yang sunnah aja kadang-kadang kita ngejar, yang wajib aja kadang-kadang kita ngejar, banyak-banyak pada bolong. Johor kadang-kadang kalau sempat, kadang-kadang apalagi subuh yang paling berat. Tahajud ini berat, makanya dibilang nafilah, sholat yang paling dahsyat, sholat sunnah yang paling dahsyat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya kita lihat orang zaman dulu, ya Allah kerjaannya sama kita lihat maaf cuma nyuci peci. Orang zaman dulu nih peci kita yang putih-putih ini kan dicuci. Udah dilihat rada-rada buruk diambil sama dia. Mau diapain mbak? Sini gue cuci. Dicuci dan tuh. Habis itu dipakai lagi dah sapu. Dijemur sama dia, balik lagi sama kita, kaku lagi, cakep lagi. Nah peci zaman sekarang orang kagak ada yang cuciin. Kita cuci dulu, kita tumpeng. Lah baru sebulan, baru 2 bulan, kadang baru 3 bulan, tahu udah pada melepot. Orang zaman dulu dirapiin cuma model begitu, tapi ternyata kadang-kadang kita lihat anak-anaknya bisa jadi orang-orang yang berhasil. Kerjaannya kelihatan sepele, tapi kita nggak tahu dia mulainya dahsyat. Bangun malamnya kagak pernah berhenti, mintanya sama Allah hebat, meraih Allah dahsyat, ngerayu Allah. Keheningan malam maqamam mahmuda, kasih tempat yang terpuji di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah, di sisi manusia juga dia sangat dipuji. Baginda Nabi gak mau ngeberatin umatnya. Kalau kita baru jadi presiden, belum apa-apa, masyarakatnya udah dibikin berat. Belum selesai 2 periode, udah mau minta 3 periode. Presiden di sono, premium ditaikin, bikin rakyat pada bingung, ribut di mana-mana. Saya kemudian bertanya, Pipo, kenapa kau bisa punya harga 10.000, tapi sekarang kau naikkan 11.600? Kata dia, maaf banget Ustaz, saya ditekan. Emang apa? Lah saya mah sebenarnya kalau mau naikin, masih pengennya masih tetap harga segitu. Lah saya kan ada pemerintah yang ngatur. Urusannya kalau saya kagak naikin, Pertalite kalah sama saya, lah kagak laku. Pipo sekarang penuh, orang berebut beli kok Pipo. Saya bilang, ini model apa lagi? Ditekan. Saya mikirin lagi, lah urut siapa direktur Pertamina-nya? Lah urut bekas gubernur DKI yang habis itu kalah, lah urut
apa kagak? Buruk banget. Bangun di gantian malam, tahajud minta sama Allah, asik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Metode la ilaha illallah itu tinggal bagaimana keasikan kita di saat kita merasakan kenikmatan, di saat kita menyebut nama Allah. Yang kita pengen tuh kayak Ustazah Taslimah yang kemarin viral, asik lagi mimpin zikir, baru mulai mau mimpin zikir, baru baca wa ilahukum ilahu wahid, joprak mati. Enak apa kagak ya model gitu? Pengen apa kagak? Udah kita takut gila lagi sakratul maut, ditarik ke malaikat, diulur lagi, ditarik lagi, diulur lagi, ditarik lagi, diulur lagi, di mata udah melotot, merem lagi, melotot, merem lagi, udah teriak-teriak. Kadang-kadang sampai sebulan lagi mati-mati. Nah kalau kayak begitu kan enak banget. Orang lagi sehat, anaknya lihat dia jalan ngaji, dia asik kemudian mimpin zikir dan tahlil, makoridul huruf yang keluar aja cakep banget kita dengerin. Amin. Kemudian di saat dia bilang wa ilahukum ilahu wahid, dia nyebut Allah yang esa, mati dia. Orang viral. Saya bilang jangan pada macam-macam, karena ternyata kematian tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat, nggak mengenal tua, nggak mengenal muda. Kalau udah waktunya mati, mati nggak ada yang bisa rawat. Kita pengen kalau jadi pemimpin mestinya sebagaimana Rasulullah, nggak pengen dipuja, nggak pengen dipuji. Kadang-kadang yang salah juga kita. Kalau ada lurah, kalau ada camat, kalau ada wali kota, kadang-kadang kita nyiapin sebagai tuan rumah, apaan aja kita beli. Anggur kita siapin, lah wali kota udah bosan ya anggur. Pisang, apalagi? Emang duitnya jadi banyak. Coba kalau nggak ada kamu, tetangga yang susah, siapin tuh anggur, yakin anggur buras. Nah kalau menangnya anggur, dia lihat anggur dirangkut, oh iya. Kalau pejabat udah bosan, heran kadang-kadang kita juga kadang-kadang yang salah, nempatin posisi, padahal kita tahu bagaimana kita disuruh. Kalau kita beriman kepada Allah, kepada yaumil kiamah, kita disuruh menghormatin tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tetangga yang ada susah datang, kadang-kadang diplengosin, boro-boro disiapin ayat, diplengosin. Ya dia lagi ngutang, ini mah ngutang, ya udah tahu lah cuma ya dia lagi baik, baru yang kemarin 3 bulan belum bayar. Kok ya urusannya mau ngutang lagi, urusannya kagak beres-beres, buku utang udah banyak banget udah tulis. Kita butuh tuh pemimpin yang gak mau, dia pengen, yang dia tidak mau, kemudian orang-orang memuja dan memuji dia. Kita pengen punya pemimpin yang tidak ingin dipuji, tapi dia memberikan pelayanan yang terbaik. Pengennya model begitu. Kalau datang jawab nih, oh Pak Presiden mau datang, udah biasa-biasa aja. Kayak kemarin di kampungan saya lihat ada satu pejabat yang datang, yang pengen jadi presiden itu yang perempuan. Kampungan saya, wah itu jalanan dirapiin, jalanan yang jelek disirtuk, jalanan yang jelek itu kemudian diaspal. Saya bilang bagian aman. Coy, kampungan lo kemasukan pembunuhan, bagian kita liatin aja. Yang penting jangan sampai masuk rumah gua. Saya kata gitu. Didikan politik, jika ada ngapa-ngapa, saya kata gitu. Kan alam demokrasi, saya tuh gak pernah ngomel. Ada orang memilih A, memilih B, kagak usah ribut, saya bilang. Yang penting saya pilihan saya jelas. Yang orang yang beriman, yang orang yang soleh, yang ngajinya rada-rada bener, yang sholatnya cuma bukan di depan kamera. Yang model begitu kita mau milihnya. Pemimpin
pemimpin yang begitu sangat dahsyatnya, nggak mau memberati itu masyarakatnya. Makanya beliau bilang, ini adalah kewajiban buat saya, tapi buat umat saya ini hanya kesunahan. Tahajud berat, tapi asik di saat kita merasakan kenikmatan itu. Asyiwak kelihatannya sepele. Kita kadang-kadang ngatain hati-hati kita tuh, hati-hati kita masih pada teman mana? Masih pada pakai siwak aja, hati-hati kita teman-teman masih pada pakai siwak. Kadang-kadang orang sekarang kan ngomong ya laki pakai siwak mulu, kan ada odol. Emang di rumah belum sikat gigi. Kadang-kadang ada yang ngomong gitu. Orang sekarang yang kagak paham, kadang-kadang ngomel, ngaji kagak, kata-kata itu kayu, hati-hati kayu pakai juga garot-garot. Itu kayu digarot kan habis habis, heran gue. Udah gitu hati-hati, aduk-aduk lagi dilihatnya. Kelihatannya sepele, murah loh. Kadang-kadang ada ustaz yang jual 10.000 siwak, 1 biji. Kalau saya bilang, kalau gue mau bagi-bagiin aja. Emang kenapa? Daripada pakai gue dapat pahala. Mandala ala khairin, asik saya bilang. Indah banget di saat orang pada pakai. Makanya kalau saya datang ke Talim, saya kadang-kadang bawa siwak 20, bawa 20. Kata jamaah, ini bayar ustaz, kagak, bayaran tangannya di akhirat. Nah kan kadang-kadang begitu bang. Lah iya lah curang lah, makanya tukang mau curang. Emang orang doang benar mau curang. Tukang ngobek curang, aku lah jadi ustaz juga boleh curang. Tapi curangnya entar bakal di akhirat buat aku. Kalau urusan deposito, nah ini jadinya lagi ke deposito tuh Pak. Deposito akhirat, kita kan pengen punya deposito akhirat. Kalau kita mati, kira kita cairin di sono. Bukan deposito di dunia doang, kalau pengen apa-apa kita cairin. Deposito akhirat juga mesti kita siapin tuh. Kalau kata baginda Nabi, arba'un min kanzil jannah, ada 4. Ada 4 deposito akhirat yang bisa kita cairin nanti di yaumil kiamat. Di yaumil hisab kita minta dicairin sama Allah. Enggak susah-susah padahal. Cuma emang rada-rada kadang-kadang kita suka ngomong ifa'us shadaqah. Kalau pengen sedekah, bawaannya kadang-kadang pengen diumumin. Alhamdulillah hari ini masjid kita disumbang sama Bapak Haji Anu 50 juta. Mudah-mudahan Bapak Haji Anu sehat, panjang umur. Kagak salah sih. Tapi kalau ngikutin sunnah Nabi, jangan pakai diomongin. Kayak saya kemarin di pesantren, ada orang ujuk-ujuk nyampe di tempat saya sembahyang. Habis sembahyang orang hilang, naruh kresek, isinya 600 juta. Tuh yang kayak begitu tuh sampai sekarang kita cari siapa orangnya, agak tak ketahuan. Maksudnya saya biar saya datangin lagi, kali besok suruh sembahyang lagi sama saya. Kalau 2 kali lumayan. Jangan cuma sekali. Pengennya gitu 2 kali, 2 kali kan lumayan, 6 kali 2 1,2 M. Kalau urusan begitu jadi cepat banget kita. Kita pengen tuh yang model begitu, ngasih duit, pergi. Di masjid dekat tempat saya tinggal, di Rawa Bangke zaman dulu namanya. Orang sekarang manggilnya Rawa Bunga. Itu ada orang ujuk-ujuk datang sembahyang, pakai mobil ambulan. Tahu-tahu tuh mobil ambulan ditinggal, mobilnya masih baru. Tampil masjid bingung, ini mobil siapa? Orangnya kagak ada, udah 3 hari dilihatin kagak ada orangnya. 4 hari ditungguin, itu mobil kagak ada yang ngambil juga. Akhirnya mau tampil masjid, coba kita cek sama DKM. Dicek, ternyata mobilnya nggak dikunci. Dibuka, ternyata pas giliran dibuka, itu ada STNK, ada kunci mobil, ada BPKB. Namanya masjid tersebut. Kata orang, Masya Allah banget, ini mobil ternyata datang masjid kita. Udah ditaruhin foto. Kayak yang sekarang-sekarang ambulan ditaruhin foto. Mana gede-gede banget foto. Kita kadang mudah-mudahan aja cepat mati. Dan kita kan bohong juga. Kalau mobil ambulannya ada mereknya dia, mudah-mudahan cepat mati gitu. Nah biasanya orang baik cepat mati. Nah kan baik banget dia. Tapi kadang-kadang maaf dia yang beliin, dia disuruh masuk duluan, kagak mau tuh pakai duluan. Biar mobilnya Mercy, taruh, dia disuruh pakai duluan, yang nyumbang, ada fotonya, suruh masuk situ duluan. Saya yakin gak bakalan mau.
Wakit manul musibah. Kalau kita kena musibah, itu umpetin. Sekarang kadang-kadang gara-gara medsos salah juga ya. Kalau dia ada orang mati, saya kadang-kadang mikirin miris juga. Kalau ada orang mati dipoto, ditaruh di medsos, di Facebook, Instagram. Kadang-kadang hati saya miris. Padahal kalau kata Imam Fudail, disuruh untuk ikfit makanan. Imam Fudail lihat dulu, kalau seandainya engkau pengen sesuatu, jangan pernah kau tampilkan wajahmu, jangan pernah kau mau jadi orang masuk. Yang paling enak, udah ngumpet diem, kagak dia kenal, enak ibadah. Saya mah benar begitu kadang-kadang. Bayang di mana-mana enak, orang yang saya kenal, kita bayang aja. Biar di belakang juga jagen, biar kagak ada yang nyentuh kita, antepin baik, saya kata gitu. Hilang gitu. Ikfi maka anak diem. Kalau sekarang kalau diem aja enggak bakalan dikenal, kagak bakalan jadi anggota dewan. Bener enggak bakalan jadi anggota dewan. Orang anggota dewan mah kan kalau pengen jadi anggota dewan udah muter kemana aja. Mana fotonya ditaruh di tiang listrik aja ditaruh. Bener, tiang listrik ditaruh, pertigaan ditaruh, sampai kita lihatin dia lagi. Sayang ya naruh banner. Coba bakal orang miskin itu duitnya. Kadang-kadang kita mikirin begitu. Kalau dia alam demokrasi, iya sih memang. Kalau dia kagak terkenal, orang nggak ada yang milih. Tapi kalau ngikutin kesunahan Nabi, kita nggak boleh milih orang yang pengen punya jabatan. Pengen punya jabatan pada milih. Kalau jadi RW sekarang naruhin foto, jadi RW naruhin foto, jadi RT naruhin foto. Dan itu kan modal. Lah modal bro. Habis itu kalau udah modal biasanya pengen balik. Lah, keluar berapa duit gua bikin banner kemarin? Gila, pengen balik duit gua. Akhirnya bikin KTP di raut. Kalau bikin KTP lu ambil bikin KTP kagak boleh. Kalau sama gua di raut sama dia. Kalau datang kelurahan urusannya bisa gratis, kalau ke dia kan kagak di sono, data yang di sono. Oh di sini mah yakin kan saya. Sama. Bener gak sama Pak? Waduh, RT ribet di urusannya. Saya kadang-kadang mikirin jadi RT aja tanggung jawabnya hebat. Apalagi kalau jadi camat, apalagi kalau jadi bupati, apalagi kalau jadi presiden. Saya kadang-kadang mikirin di kampungan saya aja, tanpa saya tahu ternyata banyak orang miskin yang ternyata makannya aja rada-rada susah, yang kadang-kadang anaknya kata mereka itu jajan aja nggak bisa, ibunya banting tulang nyuci pakaian orang, yang kadang-kadang sehari cuma dikasih 30.000, yang kadang-kadang membuat kita miris. Kadang-kadang kita makan berlebih-lebihan. Oh, sampai kadang-kadang kita buang. Makanya saya kalau jalan saya bilang sama teman-teman, kalau kita pulang dari mana-mana, kalau ada berkah, tuh kita lihatin dulu siapa yang ada di sekitar kita, bagi. Kalau pulang udah lewat, kagak bawa apa-apa. Paling bini nanya, Pak, lah kan katanya habis drama, kilok pulang kagak mau berkah. Kadang-kadang bini nanya, kadang-kadang. Oh di sini mah saya nggak nanyain. Ada di sini mah orang saudara saya yang undang. Iya urusannya. Nah itu saudara saya semua orang kampungan sini semuanya. Ya, jadi iklim makan. Udah, jangan pernah nyebarin. Yang ketiga, waqulu la haula wala quwwata illa billah. Banyak itu baca la haula wala quwwata illa billah. Banyak baca. Karena kenapa? Itu deposit kita tadi akhirat kita tagih. Yang keempat, wasilaturrahim. Yuk kita bilang sambung tali silaturahim. S3 ini cakep. Nyambung tali silaturahim dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari majelis taklim ke majelis taklim. Kenal kita guru-guru kita. Alhamdulillah. Maka jangan pernah kendor. Kagak ada sekjennya kendor. Orang kagak dibagi pensi kendor. Repot dah lo. Gak dipakai baju, gak dikasih baju kendor. Kagak dapat diskon umroh kendor. Ya susah. Kapan kita lillah? Lelah, benar Ustaz pada lelah. Tapi lillah karena Allah. Kalau dibilang capek, capek.
dah Ustaz. Malah baru pulang dari Cilengsi, nyampe rumah 1:30. Jam 3:30 udah mabur lagi. Kata bini saya, ribet gue jadi bini Ustaz. Ini urusannya gue jadi jablay lagi. Ini udah jelas dari pagi saya nggak bakalan pulang ntar 2:30. Karena dari sini mau manasik aja ketahuan sampai Johor. Lah urusannya bini ribet lagi, teriak lagi, kapan sih Pak? Mana besok udah mau pergi umroh? Bekal ngapa? Bekal. Udah kelewat, kata guru saya tadi sampai jam 6:15. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa jadi manfaat, khususnya buat diri saya, introspeksi buat diri saya, untuk selalu bersilaturahim, untuk selalu di saat bersedekah kita tidak pernah mau mengharapkan apapun kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Amal keluarin, nggak usah dipikirin karena Allah nanti yang akan membalas itu semua. Terima kasih. Kurang mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.